Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-56. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, pada itu, orang-orang yang ada di halaman rumah Ki Partijo pun segera mendengar derap kaki kuda yang semakin lama semakin dekat. Ki Tumenggung Purborana pun segera memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk bergeser dan menempatkan diri di tempat yang tidak menarik perhatian. Tidak ada tanda-tanda bahwa di halaman itu telah bersiap sekelompok orang untuk melakukan kekerasan. Sementara Wirantono, Manggada dan Laksono pun telah menepi pula, berdiri di depan tangga pendopo. Di depannya Ki Partijo Wirosentono berdiri bersama Ki Tumenggung Purborana dan Raden Pusposari. Pedati yang ditarik kuda dan membawa Mas Roro melarikan diri itu pun telah digeser ke pinggir halaman di bawah sebatang pohon nangka. Sedangkan kedua orang yang melayani pedati itu berdiri termangu-mangu menunggu apa yang akan terjadi kemudian. Sejenak kemudian maka derap kaki kuda di sepanjang jalan padukuhan itu menjadi semakin dekat. Orang-orang padukuhan yang semula terkejut mendengar derap kaki 2-3 ekor kuda serta gemeretak pedati telah terkejut pula mendengar pasukan berkuda lewat jalan padukuhan. Beberapa orang yang terbangun dari tidurnya yang nyenyak menjadi berdebar-debar. Mereka memang sudah mengira bahwa derap kaki kuda yang rasa-rasanya datang berturut-turut itu ada hubungannya dengan Mas Roro. Apa yang telah terjadi? Desis seorang perempuan yang menjadi cemas mendengar kuda-kuda yang berlari-larian di malam hari itu. Entahlah, jawab suaminya. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Keduanya tidak bercakap-cakap lagi. Mereka sudah tidak mendengar apa-apa di luar. Derap kaki kuda itu sudah menjauh dan keduanya memang yakin bahwa kuda-kuda itu menuju ke rumah Ki Partijo Wirosentono. Sebenarnya lah, Raden Panji telah memacu kudanya langsung memasuki regol halaman yang memang telah dibuka. Para prajuritnya pun telah mengikutinya pula, langsung menebar di halaman yang memang agak luas itu. Namun ternyata Raden Panji pun terkejut melihat orang-orang yang sudah berada di halaman. Meskipun mereka sama sekali tidak menunjukkan kesiagaan untuk bertempur, namun orang-orang yang berdiri berderet di pinggir halaman, di depan tangga pendopo serta pedati di bawah pohon nangka, membuat jantungnya berdegup semakin keras. Tiba-tiba saja masih di atas punggung kudanya, Raden Panji berteriak lantang. "Jadi kalian sudah bersiap-siap untuk melawan aku, Apakah kalian sudah menjadi gila? Aku mendapatkan wewenang untuk mengambil tindakan apapun untuk membuat daerah ini tentram. Siapa yang melawan perintahku sama dengan melawan kekuasaan Pajang, sehingga mereka dapat disebut pemberontak. Dengan dasar itu, aku akan dapat membunuh semua orang yang ada di sini yang sudah bersiap untuk memberontak."
Orang-orang yang berada di halaman masih belum ada yang menjawab ketika Raden Panji kemudian berteriak, "Partijo! Partijo Wirosentono!" Ki Partijo Wirosentono terkejut seperti seorang yang terbangun dari mimpi. Wajahnya menjadi tegang dan jantungnya berdebar-debar karena Ki Partijo Wirosentono masih saja termangu-mangu. Maka Raden Panji itu pun telah meloncat turun dari kudanya. Dengan demikian maka prajuritnya pun telah berloncatan turun pula. Seorang di antara prajurit-prajurit itu telah mendekati Raden Panji untuk menerima kudanya dan membawanya menepi. Beberapa langkah Raden Panji bergeser maju. Sekali lagi ia memanggil, "Partijo Wirosentono, kemari! Bukankah kau tidak tuli?" "Iya, iya Raden," jawab Ki Partijo gagap. Selangkah ia maju. "Mana anakmu itu, bentak Raden Panji. "Ia ada di dalam, Raden," jawab Ki Partijo. "Apakah kau kira kau dapat melawan Pajang?" Suaranya bergetar menghentak-hentak karena kemarahan yang membakar isi dadanya. Wajah Raden Panji masih tegang. Ia melihat dalam keremangan cahaya obor dan lampu minyak. Orang-orang yang berdiri di halaman itu, mereka tidak menunjukkan sikap bermusuhan, tetapi mereka pun tidak menjadi ketakutan. Dengan nada tinggi Raden Panji kemudian bertanya lantang, "Siapakah mereka? Kau upah orang untuk melindungimu dari kuasaku. Tentu kau bayar mereka dengan mas kawin yang kau terima untuk Mas Roro yang ternyata berkhianat itu." "Sama sekali tidak, Raden," berkata Ki Partijo Wirosentono dengan jantung yang berdebaran. "Jadi siapakah mereka yang berada di halaman ini?" bertanya Raden Panji. "Mereka adalah prajurit dari Pajang, Raden," jawab Ki Partijo Wirosentono. "Kau jangan mengigo seperti orang gila. Aku memang melihat mereka berpakaian seperti prajurit Pajang. Tetapi di sini, akulah penguasa tunggal dari Pajang. Tidak ada pasukan yang lain yang mendapatkan wewenang berkeliaran di daerah ini tanpa izinku." Raden Panji hampir berteriak. "Tetapi mereka benar-benar prajurit Pajang, Raden," jawab Ki Partijo Wirosentono. "Siapa pemimpinnya? Aku ingin bicara," geram Raden Panji. Yang melangkah maju adalah Ki Tumenggung Purborono, seorang tumenggung yang memiliki bentuk tubuh yang meyakinkan, namun sikapnya bukan sikap seorang prajurit yang kasar. "Siapa kau?" bertanya Raden Panji. "Aku Tumenggung Purborono," jawab Ki Tumenggung. Raden Panji mengerutkan keningnya. Ia memang melihat tanda-tanda seorang perwira prajurit Pajang. Raden Panji yang marah itu memang mencoba untuk mengekang diri. Di hadapan seorang Tumenggung, Raden Panji harus berpikir ulang untuk membentak-bentak. Sebelum Raden Panji menjawab, Tumenggung Purborono berkata selanjutnya, "Yang berdiri di sebelah ini adalah Raden Pusposari, cucu dari Pangeran Kuda Kertonoto, putra Prabu Brawijaya Pamungkas, yang sekarang berada di Pajang, karena ibunda Raden Pusposari yang berada di Demak telah memerintahkannya untuk menyertai pusaka-pusaka yang disemayamkan dari Majapahit dan berada di Demak untuk selanjutnya dibawa ke Pajang." Wajah Raden Panji nampak menjadi semakin tegang, namun kemudian tiba-tiba ia berkata,
Aku hormati kedudukan Ki Tumenggung serta Raden Pusposari. Tetapi aku mohon maaf, daerah ini adalah kuasaku. Aku mendapat wewenang dengan pertanda cincin kekuasaan pemerintah Pajang di daerah ini. Ya, kami tahu Raden Panji, jawab Ki Tumenggung Purborono. Lalu katanya, Raden Panji justru telah dianggap berhasil dalam membuat daerah yang bergolak ini menjadi tenang kembali. Tetapi kenapa Ki Tumenggung berada di daerah kuasaku dengan tidak memberitahukan kepadaku lebih dahulu, apalagi mendapat izinku? Bertanya Raden Panji. Persoalan kami sekedar persoalan keluarga. Kami tidak mencampuri keberhasilan Raden Panji di daerah ini. Kami pun sama sekali tidak mengulangi kuasa Raden Panji untuk menentukan kebijaksanaan di daerah ini. Jawab Ki Tumenggung Purborono. Jika demikian, kami yang mendapat tugas di daerah ini, mohon agar Ki Tumenggung serta Raden Pusposari meninggalkan daerah ini. Berkata Raden Panji. Tentu, kami akan segera meninggalkan daerah ini. Jawab Ki Tumenggung Purborono. Bahkan barangkali akan lebih cepat dari yang Raden duga. Tetapi apa hubungan Ki Tumenggung dengan Partijo Wirosentono sehingga Ki Tumenggung berada di rumah ini? Bertanya Raden Panji kemudian. Kami mendapat perintah untuk melihat kembali apakah benar bahwa di rumah Ki Partijo ini telah dititipkan sebilah pusaka dari Majapahit milik Pangeran Kuda Kertonoto yang dibawa oleh putranya Raden Kuda Respodo yang mengembara sejak kanak-kanak, yang kemudian hidup dan tinggal di Patisan dengan nama Ki Respodo. Namun ketika istrinya meninggal saat melahirkan, maka Ki Respodo telah meneruskan perjalanan menuju ke Demak. Tetapi pusaka yang dibawanya dari Majapahit itu telah ditinggalkan di sebuah padukuhan. Nama padukuhan itu Nguter. Sedangkan orang yang mendapat titipan itu namanya Partijo dan kemudian menjadi Partijo Wirosentono. Jawab Ki Tumenggung Purborono. Lalu katanya pula, Raden Pusposari ini adalah orang yang berhak untuk mengambil pusaka itu sesuai dengan pesan ibundanya. Karena Raden Kuda Respodo itu pun segera meninggal setelah berada di Demak tanpa sempat melihat kembali keris pusakanya yang ditinggalkan. Raden Panji menjadi semakin tegang. Katanya, Partijo Wirosentono tidak pernah mengatakannya. Mungkin Ki Partijo menganggap bahwa hal itu tidak perlu dikatakan kepada siapapun. Berkata Ki Tumenggung Purborono. Jika demikian, lakukanlah. Ambillah keris itu jika memang ada. Kemudian Ki Tumenggung Purborono dan Raden Pusposari, aku persilahkan untuk meninggalkan tempat ini. Aku masih akan menyelesaikan tugasku di sini. Apakah di sini ada pemberontak atau semacamnya, sebagaimana disebut-sebut oleh Raden Panji tadi? Bertanya Ki Tumenggung. Ya, setidak-tidaknya ketiga orang anak muda yang telah melarikan istriku itu. Jawab Raden Panji. Namun kemudian katanya, tetapi ini bukan tugas Ki Tumenggung. Tugas itu adalah tugasku di sini. Bukankah tugas Ki Tumenggung mengambil keris dan membawanya kepada Ibunda Raden Pusposari? Ya Raden, jawab Ki Tumenggung. Namun kemudian katanya, tetapi selain keris, Raden Pusposari masih mempunyai tugas yang lain. Apa? Bertanya Raden Panji. Ki Tumenggung Purborono berpaling kepada Raden Pusposari. Katanya, sebaiknya Raden sajalah yang memberikan penjelasan. Raden Pusposari melangkah selangkah maju.
katanya. Kami memang sedang mengemban tugas untuk mengambil pusaka yang pernah ditinggalkan oleh Paman Kuda Respodo di sini. Tetapi tugas itu masih disertai dengan tugas yang lain. Tugas inilah yang semula membuat kami agak bingung. Pada saat kami datang ke tempat ini, maka yang ada di rumah ini tinggal keris pusaka itu, sedangkan yang lain sudah tidak ada di rumah ini. Yang lain? Apa maksud Raden? Bertanya Raden Panji. Raden Panji, berkata Raden Pusposari. Yang terjadi di sini memang membingungkan. Aku tidak tahu yang manakah yang sebaiknya dilakukan. Karena itu maka bukankah sebaiknya kita duduk dan berbicara sebaik-baiknya? Mungkin kita akan dapat memecahkan persoalannya dengan baik. Tidak ada yang harus dibicarakan, Raden. Raden Pusposari melakukan tugas yang dibebankan di pundak Raden. Aku menjalankan tugas yang memang sudah aku emban sejak lama. Tugas kita memang sangat berbeda, jawab Raden Panji. Tetapi ada yang berkait, Raden, berkata Raden Pusposari. Bagaimana mungkin tugas kita dapat berkait? Tugas itu tidak ada hubungannya sama sekali, jawab Raden Panji dengan nada tinggi. Raden Pusposari termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia masih bertanya. Jadi, dapatkah kita duduk sejenak untuk berbicara? Apa yang sebenarnya akan Raden katakan? Katakanlah, aku tidak mempunyai banyak waktu, berkata Raden Panji. Namun Raden Pusposari berkata, Raden, bukankah hari telah jauh malam? Bahkan sebentar lagi kita akan memasuki dini hari. Apakah kita tidak dapat menunda persoalan kita sampai esok pagi? Aku seorang prajurit, Raden, jawab Raden Panji. Aku harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Aku datang ke rumah ini karena aku mempunyai persoalan. Karena itu maka aku harus menyelesaikannya dengan segera. Sementara itu, aku mohon Raden pun cepat menyelesaikan tugas Raden. Aku tidak tergesa-gesa seperti Raden Panji, jawab Raden Pusposari. Aku berkeberatan, jawab Raden Panji. Baiklah jika demikian, aku memang harus mengatakannya. Karena persoalannya sudah terlanjur terkait. Seandainya, sekali lagi seandainya Mas Roro tidak Raden bawa, maka persoalannya memang sama sekali tidak bersinggungan dengan tugas Raden, jawab Raden Pusposari. Apa hubungannya dengan Mas Roro? Bertanya Raden Panji. Yang ditinggalkan oleh Paman Raden Kuda Respodo sebenarnya bukan hanya sekedar sebilah keris pusaka, tetapi keris itu akan menjadi pertanda kelak bahwa di rumah ini tinggal seorang anak yang pernah dilahirkan oleh istri Paman Raden Kuda Respodo. Namun bibi telah meninggal dunia setelah melahirkan. Sementara Paman yang kemudian pergi ke Demak dengan meninggalkan bayi dan pusakanya tidak sempat mengurusinya lagi karena Paman juga segera meninggal dunia, jawab Raden Pusposari. Lalu katanya, bayi itu adalah bayi perempuan yang kemudian dibesarkan oleh Ki Partijo Wirosentono. Dinamainya bayi perempuan itu Wiranti, namun yang kemudian dipanggil dengan Mas Roro ketika bayi yang telah menjadi gadis dewasa itu akan diambil menjadi istri Raden Panji. Sebenarnya, rencana perkawinan itu sendiri sama sekali tidak berpengaruh jika Raden Panji memang mencintainya dan Mas Roro pun mencintai Raden Panji. Bahkan kami telah memutuskan untuk menyusul Mas Roro esok pagi ke rumah Raden Panji. Namun tiba-tiba Mas Roro justru telah kembali ke rumah ini. Raden Pusposari berhenti sejenak, lalu katanya pula, karena itu, silakan duduk Raden. Ternyata masih ada beberapa masalah yang harus kita bicarakan.
Wajah Raden Panji menjadi tegang dipandanginya orang yang menyebut dirinya Raden Pusposari itu. Kemudian Kitumenggung Purborono, seorang yang memang mengenakan pakaian seorang prajurit. Tubuh dan wujudnya memang meyakinkan bahwa ia adalah seorang prajurit yang berpangkat tumenggung. Untuk beberapa saat Raden Panji menjadi bingung, tetapi tiba-tiba saja ia berkata lantang, "Siapapun kalian, akulah penguasa yang sah di daerah ini atas nama Sultan Pajang. Karena itu, kuasaku adalah sama dengan kuasa Sultan itu sendiri." Bukankah kami sudah menyatakan bahwa kami mengakui kuasa Raden Panji? Sejak dari Pajang, kami sudah membekali diri dengan pengakuan bahwa di daerah ini ada seorang Panji yang mendapat tugas untuk memulihkan keamanan dari gangguan para perampok yang ganas. Raden Panji ternyata telah berhasil menghancurkan perampok itu, sehingga daerah ini telah menjadi aman kembali. Jawab Raden Pusposari. Jika demikian, silahkan kalian meninggalkan tempat ini. Aku berhak menentukan apakah kalian dapat berbuat sesuatu di sini atau tidak. Jawab Raden Panji dengan wajah yang menjadi tegang. Raden Panji, berkata Raden Pusposari, aku telah mendapatkan perintah untuk mengambil pusaka yang ditinggalkan Pamanda Raden Kudarespodo. Itu tentu tidak akan ada persoalan. Namun ibunda juga memerintahkan agar aku membawa bayi yang pernah ditinggalkan oleh Pamanda Raden Kudarespodo itu, yang sekarang telah mekar menjadi seorang gadis dewasa. Nah, dalam hal inilah persoalan kita berkait, karena gadis itu Raden tetapkan untuk menjadi istri Raden yang keenam. Ketegangan mencekam bukan saja wajah Raden Panji, tetapi jantungnya terasa telah berdegup semakin keras. Dengan suara lantang, Raden Panji berkata, gadis itu telah melakukan kesalahan yang sangat besar di daerah kuasaku. Ia telah berkhianat, karena itu ia harus dihukum. Kuasaku di daerah ini belum pernah dicabut. Baiklah, berkata Raden Pusposari, Mas Roro tidak akan melarikan diri. Aku akan membawanya ke Pajang beserta keris pusaka Pamanda Kudarespodo. Namun persoalannya dengan Raden Panji masih belum selesai. Silahkan Raden Panji mengusutnya ke Pajang, agar Mas Roro diserahkan kepada Raden Panji untuk menjalani hukuman. Jangan menganggap aku kanak-kanak, jawab Raden Panji. Aku akan menangkap Mas Roro. Sudahlah Raden Panji, potong Kitumenggung Purborono. Sebaiknya kita tidak bersitegang dengan sikap kita masing-masing. Bukankah masih ada orang-orang yang lebih berwenang untuk memutuskan persoalan yang sedang kita hadapi? Kami akan menyerahkan Mas Roro itu kepada Ibunda Raden Pusposari. Sementara itu, Raden Panji yang merasa dikhianati atau apa dapat menuntutnya, sehingga persoalannya akan diselesaikan di Pajang. Kitumenggung tidak dapat memperkecil kuasaku di sini. Meskipun pangkat Kitumenggung lebih tinggi dari pangkatku, tetapi aku mengemban tugas yang mewakili kuasa Sultan di Pajang. Karena itu, silahkan kalian meninggalkan tempat ini tanpa mencampuri persoalan-persoalan yang terjadi di tempat ini, di daerah kuasaku. Suara Raden Panji menjadi semakin keras. Baiklah Raden, jawab Raden Pusposari. Sudah berapa kali kami katakan, besok jika matahari telah terbit, kami akan pergi bersama Mas Roro dan pusaka yang dibawa oleh Pamanda Kudarespodo itu. Bukankah cukup jelas? Mas Roro tidak dapat dibawa. Ia melakukan kejahatan di sini, di daerah kuasaku. Ia harus diadili di sini. Apalagi ia bakal istriku yang telah berkhianat. Jawab Raden Panji. Raden Panji tidak boleh berbuat demikian. Meskipun Raden Panji memiliki pertanda kuasa Sultan Pajang. Jawab Raden Pusposari. Karena Sultan Pajang sendiri
tidak akan berbuat sebagaimana dilakukan oleh Raden Panji. Jangan mengada-ada. Kesabaran Raden Panji yang kasar itu sudah habis. Sekali lagi, aku mempersilahkan kalian pergi sekarang, tidak besok pagi. Tinggalkan Mas Roro di sini. Ini perintah atas dasar kuasa yang aku terima dari Kanjeng Sultan. Tetapi Ki Tumenggung Purpurono dan Raden Pusposari masih tetap bersikap tenang. Dengan sareh Ki Tumenggung berkata, Raden Panji, jangan perlakukan kami seperti perampok dan penyamun di daerah ini yang telah berhasil Raden tenangkan. Kami juga prajurit Pajang, sebagaimana Raden Panji. Jika Raden Panji mendapat kuasa untuk menumpas perampok dan penyamun di daerah ini, tentu bukan berarti bahwa Raden Panji juga mendapat kuasa untuk memperlakukan kami seperti itu. Karena itu sekali lagi, aku mengulangi permintaan Raden Pusposari. Silakan duduk, kita berbicara. Dengan demikian kita akan mendapatkan penyelesaian yang terbaik yang dapat kita pilih. Kuasa yang aku terima tidak terkecuali, jawab Raden Panji. Kedatangan kalian akan dapat menimbulkan persoalan di sini yang dapat mengguncangkan ketenangan yang dengan susah payah telah aku pulihkan. Karena itu, masih atas dasar kuasa yang aku terima dari Kanjeng Sultan, pergilah. Baiklah, berkata Raden Pusposari kemudian. Kami akan pergi, tetapi keris pusaka dari Majapahit serta Wiranti akan aku bawa. Bawalah pusaka itu, tetapi Mas Roro tidak. Ia melakukan kejahatan di sini. Ia harus diadili di sini, sebagaimana aku mengadili para perampok dan penyamun. Geram Raden Panji. Mas Roro bukan perampok dan bukan penyamun, jawab Raden Pusposari. Ia berkhianat terhadapku, justru terhadap seorang senopati yang bertugas atas dasar kuasa tertinggi. Jawab Raden Panji semakin keras. Raden, berkata Raden Pusposari kemudian. Baiklah, mari kita lihat sebentar saja apa sebenarnya kesalahan Mas Roro sehingga Raden menganggapnya berkhianat atau memberontak atau mengganggu ketenangan daerah kuasa Raden Panji. Wajah Raden Panji menjadi tegang, sementara Raden Pusposari berkata selanjutnya, dalam hal ini, meskipun aku baru mendengar sedikit dari anak-anak muda yang mendahului perjalanan Mas Roro serta kakaknya, aku tahu bahwa yang terjadi sama sekali tidak dapat disebut sebagai satu pemberontakan atau pengkhianatan atau semacamnya. Kalian tidak tahu pasti persoalannya, geram Raden Panji. Raden, Ki Tumenggung Purpurono pun ternyata tidak lagi dapat menahan perasaannya yang bergejolak. Raden mendapatkan tugas di sini untuk menghancurkan para perampok dan penyamun. Itu bukan berarti memberi wewenang kepada Raden Panji justru untuk merampok. Merampok. Wajah Raden Panji merah membara. Berapa tahun Raden Panji berada di tempat ini? 2 atau selama-lamanya 3 tahun? Berapa kali selama itu Raden Panji telah kawin? Dan apa yang sebenarnya Raden Panji lakukan di daerah ini terhadap perempuan-perempuan itu, juga atas Mas Roro? Suara Ki Tumenggung Purpurono mulai bergetar. Saat terakhir, Raden akan melakukan pelanggaran karena Raden Panji menghendaki Mas Roro sebelum hari perkawinan itu dilangsungkan. Cukup! Bentak Raden Panji. Aku tidak mau mendengar fitnah buruk itu. Kalian tentu iri melihat keberhasilanku di sini. Namun dengan fitnah itu, aku pun menjadi curiga. Apakah benar kalian prajurit Pajang yang mengemban tugas bagaimana yang kalian katakan? Kami juga memiliki pertanda
Sebagaimana perintah kuasa yang kau bawa, Raden. Jawab Kitumenggung Purborono. Omong kosong, pertanda itu dapat dibuat sendiri atau dipalsukan. Geram Raden Panji. Apakah Raden Panji juga melakukannya? Bertanya Raden Pusposari. Aku sudah berada di sini lebih dari 2 tahun. Jika pertanda yang aku bawa itu palsu, maka Pajang mempunyai kesempatan luas untuk mengambil tindakan. Jawab Raden Panji lantang. Pertanda yang kau bawa memang tidak palsu, Raden. Tetapi pengeterapan kuasa di daerah ini itulah yang akhirnya menjadi palsu. Sahut Raden Pusposari. Kau menghina seorang senopati yang berkuasa di sini. Teriak Raden Panji yang marah. Namun tiba-tiba saja terdengar seseorang berkata, Raden Pusposari benar. Bukan pertanda kuasa itu yang dipalsukan, tetapi apa yang dilakukan Raden Panjilah yang palsu. Semua orang berpaling ke arah suara itu. Seorang yang berjalan memasuki halaman itulah yang mengatakannya, sementara seorang yang lain menuntun kudanya mendekat. Aku sengaja tidak ingin mengejutkan kalian. Karena itu, aku turun dari kudaku pada jarak yang masih agak jauh. Aku terpaksa berlari-lari kecil kemari, agar aku tidak terlambat mendengar pembicaraan ini. Meskipun aku tidak mengira bahwa di sini ada pihak lain yang telah datang lebih dahulu dari aku. Manggada, Laksono dan Wirantono terkejut ketika melihat wajah orang itu setelah tersentuh cahaya obor di halaman. Orang itu adalah orang yang pernah duduk di sebelah mereka di pendopo rumah persinggahan Mas Roro. Mereka pula lah yang telah memberikan beberapa ekor kuda. Namun agaknya mereka telah menyusul pula perjalanan para prajurit berkuda yang dipimpin oleh Raden Panji sendiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.